mulanya adalah firman, firman itu. Gimana ini? Mas, yang saya tanya Yesusnya, yang saya tanya Yesus, iya, kan bukan firman. Allah itu, firman yang Allah saya itu tanya Yesus, bukan firman. Iya Kak, Yesus itu firman Kak. Di mana dalilnya Yesus firman? Di mana dalilnya Yesus itu firman? Baca Yohanes 1 sampai ayat 1. Itu bukan Yesus. Yohanes 1 itu bukan Yesus. Firman yang telah menjadi manusia. Ini namanya Yesus Kristus ini Kak. Bu, Ibu, saya tanya dulu. Tidak ada seorang pada saat Maria belum diciptakan, Yesus di mana? Yesus bicara sendiri sudah dia. Sudah mulai sakit. Bersama-sama dengan Allah. Di mana dia bersama-sama dengan Allah itu di mana, Ibu? Di mana? Itu tadi di Kejadian 1 saat penciptaan mereka sudah. Di mana Yesus ada di Kejadian 1? Di mana? Yang tadi saya tunjukkan di baiklah kita menjadikan manusia. Mana Yesus di situ? Mana Yesus di situ? Kan itu disebut 3 kan kita kan Kak, lebih dari 1. Mana disebut 3 di sana? Mana disebut 3? Mana? Kak, kita pahami apa yang tertulis ya. Ini bukan. Iya silakan. Jangan Anda mentafsirkan seenak perut kitabnya orang. Mana 3 di sana? Mana 3? Ini yang kami diajarkan Kak. Iya diajarkan dengan mentafsirkan salah kitabnya orang. Mana di sana ada 3 Tuhan di situ? Mana coba? Ini baiklah kita yang kami pahami sini Kak. 3 pribadi itu. Dari mana Anda memaknai di situ ada Yesus? Kan ada bilang kan firman Allah itu Yesus yang di mana dikatakan firman Allah itu adalah Yesus? Di mana dalilnya? Di Yohanes 1 Kak. Yohanes 1 itu yang bersama-sama dengan Tuhan itu firman, bukan Yesus. Gimana sih? Sebelum Yesus. Nah, sebelum Yesus. Dia kan Kak dia diberi nama Yesus kan. Jadi sebelum dia bernama Yesus, dia adalah firman Allah Kak. Di mana tertulis itu? Di mana tertulis bahwa dia di situ bernama firman Allah itu? Di mana Yesus dipanggil firman? Firman, mau ke mana? Mau ke pasar, Paman? Di mana Yesus pernah dipanggil firman? Dan di mana Yesus pernah mengatakan akulah firman? Di mana itu? Oke Kak, siap. Ada. Ya, silakan. Yesaya, oke. Ya, silakan. Itu kitab orang. Kitab ikan Kakak bilang data karena Iya silakan tunjukkan di mana Yesus disebut firman di sana. Di kitab 4 Yesaya 43 kan Kak, judul perikopnya. Nomor 10-nya coba Anda baca. Kakak, Allah adalah satu-satunya penebus. Penebus terus kan Tuhan Yesus, berarti tuh penebus itu adalah Allah. Terus ayat 11 berkata, nomor 10-nya dong, nomor 10-nya dulu. Nomor 10 dulu. Iya, nomor 10, oke. Silakan. Kamu bisa besarkan Kakak. Silakan. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepada aku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Aku tetap dia. Terus ini Tuhan Yesus jadi aku Allah. Kenapa lari ke Yesus? Kenapa lari ke Yesus? Ya, terus kenapa lari ke Yesus? Sebelum aku lanjut Kak, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Tidak ada apa? Tidak ada Allah yang dibentuk. Sabar dulu. Akulah Tuhan. Sabar dulu, sabar. Jangan menyesatkan di sini. Dengarkan dulu. Dengar. Di Yohanes 4 di Yesaya 43 nomor 10 di situ, ada nggak Tuhan dibentuk setelahnya? Iya, tidak ada, Kak. Tidak ada. Sabar. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahnya, oke? Iya. Yang dibentuk menjadi daging ini apa? Tuhan, jadi Kak dengar, Kak. Saya ulang dulu. Yang dibentuk menjadi daging ini apa? Dengar dulu, akulah Tuhan. Jangan nomor 10-nya dulu. Nomor 10, jangan coba nipu, jangan nipu. Nomor 10 ada nggak Tuhan yang dibentuk?
Ada tidak Tuhan yang dibentuk setelah ini? Kakak harus sambung dengan Tunggu. Jangan nipu. Jangan menipu. Ada tidak Tuhan yang dibentuk? Dan tidak ada juru selamat Ada tidak selain Tuhan yang daripada dibentuk? Tuhan. Ada tidak Tuhan yang dibentuk setelah ini? Saya tanya ulang. Ada Sendiri tidak jadi Tuhan yang sangat dibentuk setelah sangat. ini? Allah sendiri. Tidak ada, karena kan memang Ada tidak Tuhan yang dibentuk setelah ini? sendiri, Kak. Oh, ada yang punya kitab datang buat jemaah. Udahlah ini Ada lah. tidak Tuhan yang dibentuk setelah ini, wahai penipu? Penipu ini lah ya, Kak. Nomor 10-nya itu apa dikatakan? Aku dimut-mut Nomor terus. 10-nya apa yang dikatakan di situ? Nomor 10. Aku dimut-mut terus. Nomor 10 apa yang dikatakan situ, wahai penipu, pendusta, Ya, Kak, penyesat? harus baca ayat 11. Wahai Kak. penyesat, wahai penyesat, apakah Kakak, Tuhannya kakak, Yahudi? kakak. Dengarkan, wahai penyesat, dengar. Apakah Tuhannya Yahudi dibentuk memiliki biji sakar? Aku ya Tuhan. Ya itu Tuhannya Yahudi, itu Tuhan Yahudi, bukan Yesus itu. Aku lah. Penipu. Tuhan Yesus adalah Penipu, juru selamat, jangan Kak. diturunin. Aduh, ada yang punya kitab soalnya. Jangan punya kitab ini. Anda ada yang punya kitab. Naikkan lagi. Permalukan dia. Ada yang punya kitab, harusnya dipermalukan ini. Nggak, dia masih di bawah itu. Naikkan. Naikkan lagi. Ada yang punya kitab. Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Yohanes 1 nomor 14, firman dibentuk menjadi daging. Itu Tuhan yang dibentuk jadi daging, Tuhan. Para kali penipu ini. Jadi Tuhan dibentuk. Jadi Tuhan dibentuk. Juru selamat kan Tuhan bilang selanjutnya di ayat yang ke-11. Nomor 10-nya dulu, loloskan dulu Yesus. Biarin. Loloskan Yesus dulu di nomor 10. Saya sudah baca kan tadi ayat yang 10. Ada enggak? ayat Di nomor 10, sabar dulu. Di nomor 10 ada enggak Tuhan dibentuk? Ikan tadi kan saya sudah baca ayat 10. Langsung ayat 11, Kak. Tunggu dulu nomor 10-nya ada tidak? Penipu. Nomor 10-nya dulu, loloskan Yesus di nomor 10 dulu. Kalau lolos Yesus di nomor 10, baru kamu bisa ngarang cerita Yesus juga di nomor 11, tuyul. Coba loloskan dulu. Loloskan Yesus di nomor 10 dulu, coba. Lolos nggak Yesus di nomor 10? Memang tidak ada Allah selain dibentuk kan karena Yesus kan Allah Yesus sendiri. itu dibentuk menjadi Allah apa? sendiri. Yesus itu dibentuk menjadi apa? Bentuk menjadi apa? Juru selamat, Kak. Nenekmu kiper. Yesus dibentuk menjadi daging. Tuyul, Kak. penipu, tukang tahayul. Yesus dibentuk menjadi daging. Dasar penipu. Makasih yang punya kitab. Silakan kau berhadapan dengan yang punya kitab. Penipu, silakan kau berhadapan dengan yang punya kitab. Enggak penipu, ini Kau diam dulu. Kau nipu. Katanya Tuhan tidak dibentuk. Yesus dibentuk jadi daging, kampret. Dasar penipu. Juru selamat. Diam, kau diam, penyesat. Diam, penyesat. Silakan Bang Billy. Bang Billy terangin dulu ya saya itu Bang Billy. Ini kok ada Kristen mengklaim di situ ada Yesus. Ini Silakan, Bang jadi Billy. pertama ini kitab Yesaya. Nggak malu. Tuh, Yesaya saja ini. Khusus kitab Yesaya. Ya. Suruh baca dia, paham enggak? Di dalam teks aslinya berbunyi Atem kalian. Atem Edai Neum Hashem Fe'afdi Asher Bakharti Lemaan Tadu Feta Aminu Li Fetafinu Ki Anihu tuh Ki Anihu Lefanai Lo Notsar El Fe Amri Lo Yihye. Artinya ayat 10 ya. You are my witnesses. Jadi kalianlah saksi-saksiku. Siapa saksi-saksi ini? Adalah Bani Israel. Bani Israel. Bani Israel, bangsa Israel, bukan orang Kristen. lain, nggak ada. Bukan. Neum Hashem, perkataan Hashem, firman Hashem. Neum Hashem apa firmannya? And my servant, dan hambaku Israel yang aku pilih, Israel.
So that you will know, supaya kalian bisa tahu dan percaya di dalam bahwa aku, mana tadi? Supaya kamu percaya in me, kepadaku, supaya kamu percaya kepadaku dan memahami and understand that I am he, bahwa akulah dia. Before me, sebelum aku, nothing was created by God. Sebelum aku, nih terjemahan yang benar ya. Sebelum aku, nothing was created, tidak ada yang diciptakan, menciptakan satu Tuhan pun tidak ada. Nor juga tidak ada Tuhan setelah aku. Jadi nggak ada. Siapa Tuhannya? Nih, Tuhannya kami. 11. Lanjut ayat 11, Pak. Lawan, lihat ya. Jadi Tuhan yang di sini dibicarakan Tuhannya nih YHWH, bukan Yesus. Lanjut Ya. ayat 11, Pak. Ayat 11. Ya, betul ayat 11. Anoki, lihat. Anoki, akulah YHWH, bukan Yesus. Ya, bukan Yesus. Anoki, Hashem. Ve'en mi baladai Mosia, ya. Akulah Hashem nih. Only I, hanya aku Hashem, and there is no deliver aside from me. Ya, jadi siapa Mosia atau penyelamat Israel? Ini namanya Hashem. Mana tadi? Nih dia. Iya, Allah sendiri kan? Iya, Hashem YHWH, bukan Yesus. Mana Yesus di sini? Oh iya, Kak. Memang kan dia Allah. Yesus. Gitu. Jadi seorang profesor yang guru Memalukan. kamu Profesor Edwin aja kemarin dia sudah mengakui tidak ada Yesus tertulis di dalam kitab Tanakh. Memang nggak ada Yesus dalam kitab Tanakh tertulis. Ya, jadi nggak ada Yesus di dalam kitab Yesaya. Satu pun tidak ada. Kalau ada, orang Yahudi akan menerima Yesus sebagai juru selamat. Lanjut. Oke, saya tunjukkan lagi ya. Saya tunjukkan lagi di mana Yesus itu. Ini di sini nggak ada. Akui dulu Tuhan. itu, Di sini akui gimana dulu Yesusnya, Yesaya coba? tadi gimana? Gimana Yesusnya di sini? Kitab buka Kakak. Jadi kita mau sambungkan Yesaya Sabar 43 dulu, dulu deh. dan Sabar. perjanjian Sekarang baru. di mana Yesus di sini? Di mana kata Yesua di sini? Kan dia Yesaya. juru selamat, Kak. Kan ada di ayat 11. Aku apa juru selamat? Nih dengerin ya, dengerin. Anoki, dengerin. Anoki, akulah YHWH, ya. Tidak ada penyelamat selain aku, Iya, Mosia. benar, Kak. Benar. Makanya Iya, Yesus siapa itu Allah namanya? sendiri. Iya, namanya siapa? Dia turun ke dunia, firman Allah, turun ke dunia menjadi Yesus. Enggak, ini Yesus bukan tulisannya. Iya, Kak. Ini bukan Yesus loh. Iya, memang Allah kan, Kak? Kan Ya Yesus. Yesus dibentuk nggak? Yesus itu, iya, Kak, dibentuk. Iya, berarti ada Tuhan lain setelah Tuhan baru dibentuk. Bukan, dia berinkarnasi, Kak. Lanjut. Dia turun menjadi manusia, Kak. Lanjut. Adalah Allah sendiri. Yesus adalah Allah sendiri. Anda sudah baca tadi tidak ada Tuhan dibentuk, Yesusmu dibentuk, berarti Yesus bukan Tuhan. Bukan, Parah ini perempuan. maksudnya Allah sendiri, firman Allah berinkarnasi jadi manusia, Kak, untuk Ilmu menyelamatkan. dari mana itu? Di Alkitab kan tertera begitu. Mana coba? Di mana dalilnya Tuhan berinkarnasi jadi manusia? Itu Kakak tuh dengar dulu ya. Saya Mana? Saya 44. Memalukan, parah kali ini Bukan. orang. Di mana dalilnya Hasem menjelma menjadi manusia? Dalilnya mana? Maksudkan Tuhan Yesus Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk Itu kita. menganugerahkan, berarti mengutus, memberikan, Iya, menganugerahkan, memberikan sebuah anugerah untuk menganugerahkan, mengutus, kemudian hambanya. Loh kok Anda katakan Tuhan Hasem jadi manusia, itu dalilnya mana? Oke, tunggu ya. Mana dalilnya? Saya Hasem jadi manusia dalilnya mana? Oke, tunggu ya. Maksudnya apa, Kak? Hasem jadi manusia, mana dalilnya? Dengar ya, tunggu, Kak, saya cari. Di mana? Jangan bilang tulis di kitab Arab, jangan. Ya, karena kan saya orang Kristen di kitab. Ya, saya butuh Hasem, saya nggak butuh Theos. Hasem jadi manusia itu loh, mana dalilnya? Nggak tahu, Kak, saya nggak ngerti hasem-hasem itu. Loh, jadi Tuhanmu yang kau katakan Yesus itu inkarnasi dari mana? Dewa atau Tuhannya Yahudi? Kak, coba lihat dulu di Alkitab. Hari ini
telah lahir bagi Yang saya tanya, Hasem jadi manusia. Yang saya tanya, Hasem jadi manusia. Bukan hari ini telah lahir juru selamat Tuhan di kota Daud. Bukan itu yang saya minta. Yang saya minta Hasem. Yang saya minta Hasem. Yang saya minta Hasem. Yod He Vav He. Tuhan ilah Abraham, ilah Yakub. Yang saya minta ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Yang saya minta bukan Tuhanmu. Kalau itu Tuhanmu bungkus. Itu Tuhanmu bungkus. Bawa pulang ke sana ke Vatikan. Jangan bawa sini. Tuhanmu bawa pulang sana. Bawa pulang dewamu itu. Dewamu bawa pulang dewamu yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia, bawa pulang, jangan bawa sini. Tuhanmu bawa pulang, bungkus dewamu bawa pulang ke Vatikan. Bawa dewamu bawa pulang ke Vatikan. Bawa dewamu ke Vatikan. Yang saya minta Tuhannya Abraham. Tuyul, yang saya minta Tuhannya Abraham menjelma menjadi bayi. Ayat 11 tadi kan bilang tentang juru selamat. Diam. Tuhanmu, dewamu bungkus, bawa pulang ke Vatikan sana. Yang kami imani Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan Tuhannya Yunani yang kami imani. Nggak bisa diskusi, dia turunin lah. Nggak bisa. Turunin. Juru selamat itu Turunin, Kristus. juru selamat, juru parkir Tuhan kau itu. Pergi sana. Jauh-jauh dari 7 turunan umat Islam di Indonesia. Bawa pulang Tuhanmu. Bungkus sana. Jual di Vatikan, jangan bawa sini. Telah lahir dewa di kota Daud. Kami nggak butuh. Yang kami butuh Tuhannya para nabi. Jadi manusia, dalilnya mana? Lukas 2 nomor 11. Nenek Lukiper pernah ada. Ya, lanjut Bang Andi. Bang Billy, saya sengaja telepon Bang Billy biar edukasi juga noten ya. Bang Billy, masih monitor Bang Billy? Monitor. Ya. Bang Billy, gimana sih perasaan Yudaisme itu kok Bible Anda atau punya Anda itu? Ya saya terutama sering dipakai-pakai. Itu di sana nih Tuhan Anda itu, Tuhan Yahudi itu menjelma menjadi manusia gitu loh. Gimana Bang Billy bisa nerangin sama mereka? Silakan. Ya itu, jadi kan aku udah bilang, selama di otaknya teman-teman Kristen itu ada sensor Tuhan menjadi manusia, mereka membaca kitab apapun di dalam tanah ke Perjanjian Lama, sensornya itu, oh jadi manusia. Jadi nggak bisa dapat ilmu intisari daripada pengajaran Taurat yang benar, nggak bisa mereka. Karena ada sensor Tuhan menjadi manusia. Nah, orang Yahudi ketika membaca, misalnya mereka membaca kitab Perjanjian Baru, kayak Rabi saya umur 18 baru dia buka Perjanjian Baru, dia ketawa-tawa ini kitab apaan katanya. Karena sensor di otaknya Tuhan bukan manusia. Kan ada ayatnya, Lo Ishel Mikazeb, Tuhan bukan manusia. Loh, tiba-tiba ada Tuhan menjadi manusia, itu nggak masuk akal. Jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah 180 derajat berbeda ya. Apalagi kalau kita baca dalam teks asli. Kayak tadi kita lihat Yesaya. Kemarin profesor juga tuh. Ada Yesus dalam kitab Yesaya? Tidak ada. Ya di situ terusnya Mosia dengan huruf Ain. Nah, kelemahan orang Kristen ialah mereka tidak memahami Lason Kodes ya, atau bahasa suci yang dimana kitab itu diturunkan lewat bahasa itu. Jadi kedekatan firman Tuhan dengan umatnya itu terputus karena terjemahan yang ngaco. Makanya sekarang Kristen udah nggak mau, Kristen yang normal yang udah mulai perbaikan, mereka nggak mau baca lembaga Alkitab Indonesia karena itu korupnya parah ya. Tapi tetap aja proses keimanan orang-orang Kristen itu berdasarkan kitab suci ya. Jadi pertama mereka bikin dulu doktrin, baru mereka rubah terjemahan, baru menjadi landasan iman. Begitu iman Kristen dibangun lewat doktrin dulu, baru imannya nongol gitu. Doktrin terjemahan diselewengkan, baru jadi landasan iman. Itu parah. Berbalik 180 derajat dengan Kristen dan Yahudi, dengan Yahudi dan Islam, di mana iman mereka dilandaskan kitab suci, di mana kitab suci itu dalam bahasa aslinya Ibrani dan bahasa Arab, disitulah landasan iman mereka, bukan dari doktrinnya gitu. Lanjut. Bang Billy, apa hubungannya Taurat
dengan Kristen yang tadi? Ada hubungannya atau tidak? Nggak ada, sama sekali nggak. Ya itulah, lihat aja tadi kita nggak nemukan Yesus, Yeshua atau Zeus di dalam kitab Yesaya, nggak ketemu. Sampai botak pun nggak ketemu. Ya, mereka tidak akan bisa menemukan huruf yang bernama Yeshua ya di dalam kitab Yesaya tadi. Ada lagi misalnya gini, Hine el Yeshuati eftah velo efhat heozi vezimrat ya fahili lishua. Artinya Hine el inilah Tuhan juru selamatku. Nah, ada kata Yeshuati. Nah, Yeshuati itu bukanlah itu Yesua, Yesus. Itu adalah kalimat juru selamatku. Siapa penyelamatnya? Hineel. El itu yaitu Hashem. Hineel Yeshuati, inilah Tuhan penyelamatku. Gitu. Nah, si Edwin kemarin menyatakan ada loh nama Yesus di dalam kitab Yesaya. Mana? Ini, lah itu Yeshuati, keselamatanku. Enggak, bukan nama orang, tapi adalah sebuah kalimat. Begitu. Jadi orang Kristen itu tidak bisa menemukan Yesus di dalam kitab-kitab orang Yahudi. Di kitab Perjanjian Lama tidak ada Yesus. Kalau ada Yesus pasti orang Yahudi menerima Yesus. Lihat nubuatan tentang Mesias. Teman-teman di bawah bisa cek Yeremia 30 ayat 9, itu sudah jelas. Ve'abdu etasem Elohekem ve'at David malkam asyarakim lachem. Artinya mereka akan menyembah kepada Yahweh Tuhan mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Jadi sang Mesias yang akan datang namanya bukan Yesus tapi Daud. Begitu. Kalau ada Yesua di situ pasti orang Yahudi akan percaya Yesus itu adalah Mesias. Gitu. Jadi para penerjemah Kristen itu miss di situ. Kalau saya jadi bapak-bapak gereja zaman dulu, saya akan putar di situ, saya ganti Daud menjadi Yeshua. Dan raja dan Yeshua raja mereka yang akan dibangkitkan bagi mereka. Pas, tapi memang tidak ada kejahatan yang sempurna, guys. Pasti ada celahnya. Lanjut. Bang Billy, ini sebenarnya berawal dari siapa sih ini semua? Kristen yang seperti yang tadi ini mengais-ngais di Torah untuk menubuatkan Tuhannya. Ini berawal dari mana, Bang Billy? Berawal dari bapak-bapak gereja setelah Septuaginta 2 abad lamanya setelah Septuaginta pertama. Septuaginta pertama itu murni atas paksaan dari Ptolemy Alexandria, raja Yunani di Alexandria Mesir. Nah, jadi orang Yahudi 70 rabi-rabi menerjemahkannya. Nah, bapak-bapak gereja terutama Kristen ortodok ini yang sekarang ini gencar-gencar untuk meninggikan Septuaginta sebagai teks yang paling benar ya. Mereka meneruskan ini dikasih cap Septuaginta. Jadi Septuaginta yang pertama hanya 5 kitab Musa. All the scholars, semua sarjana tahu dan yakini bahwa Septuaginta awal cuma 5 kitab Musa. Tidak ada Septuaginta dalam kitab Mazmur Yesaya, nggak ada. Nah, di dalam Septuaginta yang 2 abad setelah yang pertama ini dikerjakan oleh bapak-bapak gereja, disitulah mereka yang tadi doktrin mereka sudah buat dan mereka rubah teks-teks di dalam kitab Mazmur misalnya, Mazmur 22. Ki aris syafuni yadai veraglai, yang artinya seperti singa mereka di tangan dan di kakiku, mereka ganti mereka menusuk tangan dan kakiku, seakan-akan ada penyalipan nubuatan Yesus dalam kitab Mazmur. Itu sebuah kejahatan sistematis, guys. Itu begitu dari bapak-bapak gereja mereka, Kristen ortodok. Lanjut. Gini loh Bang Billy, sebagaimana kami di umat Islam juga, kalau mereka diterjemahnya banyak mempergunakan istilah-istilah Islam itu, kami sebenarnya ketawa, kasihan mereka yang nggak ngerti jadi korban. Kalau menurut tanggapan praktisi Yudaisme, kalau misalnya diskusi, ngumpul-ngumpul, ngobrol, membaca terjemahan yang dianggap mereka adalah nubuatan untuk Tuhannya, itu perasaan Anda gimana? Atau ketawa-ketawa atau enjoy aja apa gimana Bang Billy? Saya geli aja gitu. Oh, kayak geli. kemarin profesor kayak tadi itu saya udah mau mandi nih, kan mau kerja nih jam 4. Tapi saya udah ganas juga, udah kesel gatel juga pengen naik karena saya mau jelaskan bahwa Yesaya 43 nggak ada kata Yesus di situ. Nah, saudara-saudara Kristen itu selalu berasumsi, selalu bersangka, oh mungkin ini Yesus karena ini pas dengan Yesus gitu loh. Padahal tidak ada dibuktikan secara tekstual itu merujuk kepada Yesus, nggak ada. Teks dan konteks itu tidak sama gitu. Nah, orang Kristen itu membaca teks dan konteks itu salah semua. Teksnya salah baca, konteksnya salah baca. Nah, itu warisan dari siapa? Bapak-bapak gereja mereka. Itu. Jadi bapak-bapak gereja mereka membuat doktrin, terus penerjemahannya diselewengkan sesuai dengan doktrin mereka. Jadilah doktrin dengan kitab yang
salah terjemahan. Jadi semua itu salah mereka terjemahan. Lihat tadi, kita nggak nemukan kata Yesus yang menjadi firman, nggak ada. Karena memang firman itu adalah ciptaan Tuhan. Firman itu bukanlah sesuatu hal yang spesial. Kalau dalam bahasa Ibrani kan dafar, ya, faidaber, diber, itu semua berkata. Daud pun berkata, berfirman. Musa pun berfirman. Jadi tidak ada yang spesial dengan kata dafar. Nabi-nabi pun berdafar. Kita pun nih ngomong sekarang berkata. Jadi kata-kata itu atau firman itu berasal dari suku kata. Suku kata berasal dari kata-kata, dari huruf-huruf yang tersusun sehingga menjadi kalimat yang bisa dimengerti oleh manusia. Oleh sebab itu Tuhan menciptakan huruf-huruf untuk menjadi bahasa yang bisa dipahami oleh manusia di saat dia menyampaikan maksud tujuannya kepada manusia. Kepada malaikat dia tidak akan memakai sistem komunikasi yang sama dengan kita. Kepada kucing, kepada monyet, komunikasi Tuhan tidak sama dengan manusia. Itulah sebabnya penting memahami bahasa di mana kitab suci itu diturunkan. Islam dengan Al-Quran, kalian belajar Arabik, ya. Nah, Yahudi dengan Ibrani, kita belajar Ibrani. Sehingga kalau ada terjemahan yang salah, kita akan segera mengetahuinya. Begitu. Aku mandi dulu ya. Lanjut. Satu lagi. Kalau sekiranya Kristen yang tadi ini dan sebagian yang lain itu tidak terbungkus dengan istilah-istilah Islam, terus kemudian terlalu istilah-istilah keyahudian, menurut Bang Billy, mereka ini penampilannya seperti apa, Bang Billy? Ya, seperti orang-orang Yunani, Romawi di zaman sebelum kekristenan muncul. Karena kan memang mereka itu adalah agama yang boleh dikatakan mengadopsi dari dari pagan penyembah berhala Yunani dan Romawi. Kita bisa buktikan di mana gereja-gereja awal-awal itu didirikan di Roma bekas atau tempatnya bekas daripada kuil-kuil penyembahan kepada dewa-dewa, begitu. Terima kasih. Tapi sayangnya kalau misalnya mereka sebut shalom gitu. Shalom itu adalah bahasa Ibrani. Shalom itu adalah salah satu nama daripada 72 nama Tuhan. Shalom itu adalah salah satu nama Tuhan, itu shalom. Nah, harusnya mereka kayak orang Katolik itu ada tuh salve. Ya, pakai itu atau bahasa Yunani yang lainnya. Itu kan bahasa Latin ya. Jadi bahkan orang-orang Kristen Kristen Katolik itu mereka pede dengan salve, dengan bahasa mereka. Kitab suci mereka ditulis dalam bahasa Latin. Jadi mereka pakai itu. Nah, jadi nggak pakai shalom atau assalamualaikum, nggak pakai kata Allah ya. Nah, itu penting. Jadi kalian Kristen harus pede dengan keyunanian kalian, karena dari situlah kalian muncul dari iman sebelum Kristen, itu iman Yunani dan Romawi, bukan Judaism. Kalian itu jauh dari Judaism, walaupun kalian muncul dari rahim Judaism, tapi kalian dalam prakteknya kalian tidak menyembah, tidak belajar daripada huruf Ibrani dan tidak menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Kalian menyembah Tuhan yang menjadi manusia. Lanjut. Terakhir Bang Billy, sering diskusi ada yang mengatakan gini loh. Siapakah Tuhannya Nabi Musa? Siapakah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Ada yang jujur menjawab itu adalah Yesus. Pendapat Anda? itu mimpi di siang kali borong, terus mimpinya mimpi basah. jadi pada lengket tuh mimpinya tuh. Udah mimpi basah siang hari bolong lagi. Ngaco itu. Nggak ada. Tunjukkan saja di dalam seluruh kitab Tanakh, di dalam kitab Taurat, bahwa Musa pernah memanggil Tuhan dengan sebutan Yeshua. Nggak ada. Sebaliknya Musa di dalam Imamat 7 pernah menyebut atau menyematkan nama Yahweh dengan Hashem. Imamat 11. Kalau dibuka dalam bahasa aslinya, dia menyebut Yahweh dengan Hashem. Oleh sebab itulah landasan orang Yahudi memanggil untuk mengganti nama Yahweh, karena lo jangan menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Lihat, kita lihat fenomena yang terjadi. Resiko Tuhan digambar itu ada sebab dan akibat. Ada asap, ada api, ada asap. Resiko Tuhan digambar, kalian harus terima ketika Tuhan kalian diejek, diolok. Kenapa? Karena kalian menggambarkan Tuhan itu.
Yang kalian bisa yakin di mana Yesus itu mukanya kayak begitu? Kayak gondrong bule gitu, matanya biru, dari mana kalian bisa yakin itu? Kalaupun Yesus itu ada hidup di dunia ini, dia itu kulitnya kayak orang Arab, ya, kulitnya dark. Tidak, Yesus bukannya bule, Yesus itu orang Timur Tengah. Woi, sadar nggak kalian? Jadi kalau Yesus itu ada yang menghina gambar Yesus, wajar karena kalian menggambarkan Tuhan kalian. Itu logika sederhana. Lihat orang Islam, apakah Allah bisa dihina gambarnya? Gak bisa, karena memang Allah tidak ada gambarnya. Kalian menghina Hasyim, Yahweh, bisa nggak? Nggak bisa, karena kalian di dunia ini tidak ada yang bisa melihat Tuhan, mati. Bahkan sekelas Musa, Moshe Rabenu tidak bisa melihat Tuhan. Begitu, begitulah resiko ketika Tuhan digambar. Lanjut. Oke. Satu lagi terakhir, izin. Ini agak signifikan bentuk. Ini harus diluruskan begitu. Sering diskusi dan saya yakin semua meyakini di sana bahwa Tuhannya itu roh. Jadi yang satu, nomor dua itu roh Elohim melayang-layang sepermuk. Apakah Yudaisme Elohim itu atau pencipta alam semesta itu roh? Silakan. Bukan. Roh itu adalah ciptaan Tuhan. Semua roh ini ciptaan Tuhan. Ada lawannya daripada ruah hakodes atau roh kudus adalah ruah tum'ah, yaitu roh najis. Ada yang kudus, ada yang najis gitu. Jadi itu semua adalah ciptaan Tuhan. Roh najis ciptaan Tuhan, roh kudus ciptaan Tuhan, malaikat Tuhan ciptaan Tuhan, angin Tuhan ciptaan Tuhan, awan Tuhan ciptaan Tuhan. Nah, teman-teman Kristen ini suka ngaco. Roh Allah, padahal di situ maksudnya ialah angin Allah, angin Tuhan yang melayang-layang di atas permukaan air, bukan roh Allah. Itu pun sudah salah terjemahan. Lihat bagaimana mereka membuat doktrin dan membelokkan terjemahan. Kata ruah di situ dalam teks dan konteks ialah angin. Oleh sebab itu Tuhan di hari penciptaan pertama dia membawa 10 hal. Salah duanya dia ialah air dengan angin. Nah, air nanti baru dipisahkan di hari-harinya. Hari-hari 6 penciptaan itu, air yang di atas sama air yang di bawah. Jadi sangat kompleks untuk orang Kristen memahami Torah. Sangat ketinggalan, sangat keterbelakangan. Kalau misalnya dulu ada apa ya? Kita lihat ya teman saudara-saudara kita di Ethiopia itu kan sangat keterbelakangan secara pendidikan, ya, sangat keterbelakangan. Kenapa? Karena informasi yang masuk kepada mereka itu lambat. Nah, itulah yang terjadi dengan saudara Kristen. Informasi mereka tentang pemahaman Taurat itu terlambat seperti orang Zimbabwe. Jadi bisa dikatakan kalian terlambat seperti orang Zimbabwe. Ketika orang-orang modern sudah memahami teknologi yang maju, kalian masih di Zimbabwe. Begitu. Lanjut. Terima kasih Bang Billy. Kesimpulannya silahkan Tuhan Anda roh, silakan yang sembah Anda roh, tapi jangan mempergunakan istilah-istilah dalam Islam, termasuk yang kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Anda katakan roh. Ini yang harus kita luruskan. Begitu juga dari Bang Billy juga, sembahan Bang Billy bukan roh. Jadi tolong kalau ingin menjelaskan Tuhan Anda roh, pakailah istilah Yunani, jangan meminjam istilah Yudaisme dan jangan meminjam istilah Islam. Setuju Bang Billy? Setuju. Jadi itu yang saya mau ngomong ini kepada kalian Kristen di bawah. Untuk kasus Entok dia nggak salah menurut saya. Kenapa? Lah kalian ngabarin Tuhan kalian. Ketika Entok bilang begitu, hak dia. Kalau di Amerika itu nggak masalah, freedom of speech namanya, kebebasan untuk berbicara. Kenapa? Kalian menggambarkan Tuhan kalian dengan foto dihina, ya itu wajar. Wajar itu. Kalau saya jadi Entok, saya akan bilang, dari mana kamu tahu di Yesus? Yesus ada 1000. Nih, saya kasih gambarnya. Ada yang hitam, ada yang mata sipit, ada yang Korea. Yang mana Yesus itu? Makanya Paul Zhang, tadi saya dapat video, Paul Zhang bilang, itu siapa yang digambar di atas, di belakang kamu? Itu Yesus. Wah, ngarang, kamu dari mana tahu itu Yesus? Betul Paul Zhang. Mana Yesus itu bukan seperti yang ada di gambar itu. Jadi, secara, kalau misalnya bisa di pengacara-pengacara nanti, Entok ini pinter, dia akan berargumen seperti yang saya argumen. Dari mana itu menghina? Oh, itu menghina Tuhan. Dari mana Tuhan gambarnya begitu? Nah, repot itu urusan panjang. Lanjut. Makasih Bang Billy atas pencerahannya.
Oke, saya jalan dulu ya. Ini mesti berangkat ngajar. Oke, sorry Aki saya Zuma. telepon, Bo. Ya, Aki Zuma, terima kasih saudara-saudara semua. Tetaplah menjadi garda terdepan untuk encounter, untuk menangkis daripada agenda-agenda misionaris mengkristenisasi Indonesia, karena itu harus diberangus dengan cara yang elegan ya, tentunya dengan cara berdiskusi, dengan cara memberikan penjelasan yang benar. Ini menurut aslinya begini, bukan begitu seperti yang kalian lakukan. Jadi kekristenisasian, penginjilan harus segera di stop di Indonesia, karena harus menyembah Tuhan yang benar-benar Tuhan. Ketika orang Islam sudah punya agama, ngapain kalian mesti menginjili orang ke rumah-rumah? Mau ngapain kalian? Itu harus di stop. Lanjut. Bang Billy, tadi ada si Kepas di sini. Saya tanya, kalau Yudaisme itu mau beribadah di kawasan Monas, di situ ada Istiqlal Katedral. Jawab si Kepas, ya Om Billy, Yudaisme pilih katedral dong, ngapain ke Istiqlal? Apa benar demikian? Waduh, nggak bakalan saya. Lihatnya aja tuh, lihatnya udah enak. Mana coba ya satu kali ya, kalau misalnya nanti ada teman-teman API datang terus ketemu anak saya, suruh dia masuk ke gereja, nangis dia, pasti dia setengah mati, nggak mau dia, gitu, nggak mau. Masuk masjid, Adam? Madam, kita biasa gitu. Aku biasa kalau misalnya dalam perjalanan mau minha sembahyang siang ke musola atau ke masjid, itu nggak masalah. Karena Rambam memperbolehkan itu ya. Karena kenapa Rambam memperbolehkan itu? Karena di dalam masjid itu tidak ada ikon, tidak ada gambar, tidak ada patung di dalamnya, dan yang terutama ya tidak ada doktrin berhala di dalam Islam. Jadi itu boleh. Makanya Rabi saya juga, Rabi Taufik mengatakan boleh gitu. Kalian yang kurang informasi silakan lihat di YouTube Yahudi sembahyang di musola, itu ada tuh. Ada yang orang bule, ada yang orang Indonesia. Salah satunya itu saya di situ. Waktu itu lagi sholat, lagi sembahyang dengan donitan sholat siang apa itu ya. Nah, aku juga pas minha, zuhur. Aku pas minha, jadi kita bareng bersama-sama begitu. Kalau dari Indonesia arahnya sama, cuman ke kanan sedikit, belok dikit begitu. Ya, masih di ini ya, ke Palestina. Kalau kita ke Mekah, itu aja beda dikit. Berapa derajat doang ya? Kalau dari sini betul. Ya udah, pokoknya tetap menjadi garda terdepan, menghentikan penginjilan dengan modus-modus Indomie dan beras 5 liter. Karena orang Islam di Indonesia ini bukanlah orang-orang yang miskin ya guys, sorry ya. Kalian bisa lihat bagaimana teman-teman API ini udah cukup bagus sistem mereka ketika memberikan pengawalan terhadap para mualaf, diajarkan, terus juga ada yang diberikan pekerjaan. Saya lihat, saya memantau itu. Adalah hal yang bagus. Jangan sampai Kristen menjadi yang terdepan ketika ada musibah, dan dengan flyer-flyer, buku-buku, traktat-traktat, dan Indomie serta beras 5 liter pakai minyak goreng. Itu harus segera diberhentikan. Kalau kalian mau nolong orang-orang Islam, tolonglah dengan niat yang baik, yaitu ingin beramal ya, itu bagus. Tapi kalau kalian menolong dengan flyer-flyer terimalah Yesus, itu nggak boleh, itu ilegal. Karena orang Islam sudah punya Tuhan, kalian punya Tuhan, uruslah Tuhan kalian gitu. Lanjut. Kalau ada misi kebencanaan, misi kedaruratan, kami umat Islam yang pertama kali datang dengan misi kemanusiaan, tapi bukan misi keagamaan. Saya nggak pernah lihat. Ya. Saya nggak pernah lihat orang Islam ketika dalam satu bencana, misalnya di Manado atau di mana, mereka menolong, terus dikasih nih Quran, nih itu baca Quran, gitu. Nggak ada. Karena kenapa gitu? Kenapa orang Islam ketika bantuan nggak ngasih Quran? Karena dikasih Quran buat apa? Mereka nggak akan bisa baca. Oten-oten nggak bisa baca Quran. Orang Islam akan mengajarkan huruf Iqra dulu, baru bisa baca Quran, kan begitu. Kalau ini kan kasih Alkitab, mereka bisa baca karena terjemahan. Ya murni karena kita kemanusiaan, karena memang hablum minannasnya di sana, bukan Betul. untuk menjual agama Islam. Tapi Betul. dakwanya ada, ya itu misi kemanusiaan. Tapi mereka ini memasang tenda, logo besar di daerah bencana. Ya nggak tahu lah maksudnya apa gitu, Bang Billy. Betul. Ya itu. Ya udah, aku jalan dulu ya semua. Oke. Teman-teman, Aki Zuma terima kasih, Andy Halebes, Dalbo semua.
Makasih telah Sampai repotin. ketemu. Benar. Leitraut beraha fehazlaha. Artinya, Berkat dengan keberuntungan buat kalian gitu. mantap. Oke, Leitraut. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa lagi. Itu teman-teman, semoga teredukasi buat kita semua. Kami sebagai umat Islam juga tidak mendukung, tapi dalam hal konsep ketuhanan itu sama. Ya, dalam ya gitu ya. Ini banyak itu di telepon kalau gue live, tidak orang nyantai nggak ada nelpon. Kembali ke host, saya banyak telepon. Oh iya, Terima kasih Bang silakan. Andi. Kita sapa dulu, ada tamu mungkin. Selamat siang Edi. Selamat siang Edi. Selamat siang. Selamat siang. Agama Kristen, Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Bang? Muslim. Oke. Alhamdulillah. Ya udah. Sebenarnya tadi pas ada Bang Billy mau tanya sama sekalian Bang Juma tadi. Mengenai ini, Kristen itu kan mengakuin Yesus penebusan dosa. Jadi yang secara logikanya, kalau memang Yesus penebusan dosa, kenapa dia datangnya di abad keberapa itu? Saya kurang ngerti juga tentang agama kan, tentang agama Kristen itu kan. Kenapa Yesus tidak datang awal-awal di masa zaman-zaman Nabi Daud, Nabi Adam, nah kan gitu kan? Kenapa mesti di masa Nabi Isa yang dianggap waktu Yesus? Dan juga kenapa tidak sekarang turun Yesus kalau sebagai penyelamat? Karena dosa manusia lebih ngeri sekarang daripada zaman dahulu kan? Nah coba saya mau mendapat penjelasan yang logika dari, apalagi kalau dari Ustadz Juma, saya kepingin lah mendapat penjelasannya itu. Nah. Halo, assalamualaikum. Ya, ini tepatnya abang nanyanya ke Kristen ini, Oten ini. Enggak lah, ke Ustadz Juma, Ustadz kita Juma. Monolog jatuhnya nanti. Karena Bang Zuma kan nggak meyakini bahwa Yesus itu menebus dosa itu kan enggak gitu. Jadi kalau dikatakan Bang Zuma ya pasti tidak akan terjawab itu kan. Enggak, kita secara logikanya gitu misalnya Pak. Iya, ya kalau logika sih ya nggak mungkin. Iya. Kalau memang Yesus itu juru selamat, nah apalagi kalau katanya yang sudah dibaptis itu ditanggung dosanya sama Yesus walaupun membunuh apa segala macam kan, kenapa nggak dari dulu Yesus turun? Bang, kan tolong gitu? jangan monolog Bang, jangan monolog tolong. Santai. Dulu kan kejahatan tuh banyak, lebih sadis pun lagi zaman sekarang kan gitu. Nanti kalau ada Kristen nanti Bang ditanyain aja ntar. Lintang entong minta naik tapi nggak mau naik. Nah, maksud saya pun gitu, Bang. Kalau nanti Bang, misalkan kita ke orang Islam ini berdebat sama kaum Kristen itu, cobalah tanyakan kepada mereka, karena saya kan kalau bertanya pun kurang juga ngerti di agama Islam ini, kurang tahu mendalam gitu. Takut saya ditanya balik lagi kan gitu. Kan sudah pertanyaan itu udah sering kayaknya. Abang kali kurang ikutin. Belum pernah saya dengar tuh kalau ditanya kenapa Yesus tidak turun di waktu zaman-zaman sebelum Isa gitu. Nah, gitu. Belum pernah sih itu saya lihat di komal-komal tuh. Udah Bang, banyakin mendengar saja. Nggak boleh membahas kitab orang kalau diskusi gitu loh ya. Nanti tanyain aja. Ya untuk yang ada di Anies Lebes Channel kita tutup dulu ya. Yang ada di YouTube. Terima kasih buat semuanya. Nanti kalau ada diskusi lagi kita akan live. Di sini juga terima kasih buat semuanya. Anda jadi pendengar yang baik, penonton setia.
tetap saling mendukung. Lindungi keluarga dan lindungi yang berisik dulu di mute karena nggak enak membicara terganggu. Ini nggak ada konsep. Lindungi keluarga Anda, lindungi diri Anda, sekitar Anda, waspada terhadap misi pemurtadan. Itulah gunanya API ada untuk kita semua. Jangan sampai terlena. Mereka melakukan berbagai aduh ya Allah. Saya juga yang mute, saya juga yang ngomong. Terus kalau ada gitu di mute kalau orang lagi ngomong. Oke, makasih semuanya di YouTube. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, silakan Kristen kalau mau naik minta permintaan. Yang tadi belum kirim itu ya Bang Andi ya, KTP ya. Enggak itu. Yang siapa tadi belum DM ya Mbak Ros? Itu bohong kali Bang P. Pengen dapat gift. Iya tadi kan saya mau bilang jangan di gift dulu kan gitu. Tadi kan pada nge-gift kan 1000 lebih kan. Tadi pakai akun siapa tadi Bang? Aku Siapa namanya ya, lupa aku juga. Siapa tadi penonton di bawah tadi akunnya? Tanbo apalah, lupa. Pengikutnya baru 3 tadinya itu. Iya. Tambitar, ya benar. Tambitar, betul. Bang Sahrir. Assalamualaikum Bang Sahrir. Bang Sahrir. Saya kok nggak bisa naikin ya? Tiap saya naikin mental pada ya. Iya mental emang. Emang orangnya pada kepental emang. Aku juga suka gitu. Yang sudah follow lagi nggak usah buat ini aja, buat mantau aja. Bang Sarir nggak ini ya? Turun aja kali ya Bang P ya. Bang Sarir ya udah turun aja dah. Itu si Komodo nggak ini ya, nggak kelihatan ya, udah lama ya. Semalam ada. Di mana? Di sini aku buka, cuman nggak mau naik. Enggak. Oh, di Apia Strong dia biasanya. Oh iya. Saya nggak bisa bagiin, Mbak Ros bisa nggak dibagiin Komodo? Berteman kan? Berteman, cuman nyarinya susah. Nyari namanya susah. Si Bang Stanley tadi ada di sini. Kalau dia bisa itu diskusi. Naik siapa yang mau naik? Ayo Chris, Bang Suma lagi lagi jauh dari berangkat ya. Kalau Muslim mau naik, mau silaturahmi, mau nyapa Bang Zuma, Bang Andi silakan. Kita nanti satu-satu naiknya, nggak apa-apa. Ini sambil nunggu. Selamat siang Bang Storyku. Selamat siang
Yang Bang Story. Aduh kok mana turun terus sih. Bang Sofyan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, aku mau tanya, Bang. Iya Bang, silakan Bang. Mau tanya yang anu, Bang. Aku dari Malaysia kan, Sabah. Iya Bang. Jadi aku mau order macam baju Abang Zuma itu macam mana, Bang? Apa? Mau order baju, Bang, baju Abang Zuma pakai itu, Gurunda Zuma. Oh, ditanya ke Bang Andi deh. Bang Andi, monitor. Bang Andi. Bang Andi monitor. Lama sudah aku mau tanya, Bang, tapi udah ada juga. Ada apa ini? Terima Aku kasih lagi, juga. aku lagi makan. Ada apa? Itu baju, Mau pesen tanya baju. baju. Pesan baju. Assalamualaikum, Abang Andi. Ya, waalaikumsalam. Salam dari Malaysia, Bang Andi. Anu, Bang Andi. Yo, Aku mau order baju yang Abang Zuma pakai itu, Gurunda Zuma. Macam mana? nanti hubungi WA saya aja, nomor aku di WA. Aku follow Abang Andi ya. Ya, oke. Aku makan dulu, tunggu. Selamat siang Vigo 1987. Selamat siang. Selamat siang. Islam Kristen. Islam benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, silakan. Tadi soalnya naik turun loh ini. Apa yang mau disampaikan? Nggak ada. Nggak ada, Bang. Ya udah nyimak di bawah dulu ya, Bang. Iya, dari tadi juga ditanyain gitu, diem. Ayo teman Kristen yang mau naik silakan. Bang Biko, ada yang mau disampaikan Bang Biko? Nah, pada minta naik, giliran naik nggak mau ngomong. Iya gitulah Pak Ustadz. Itu di bawah Bang Andi, ada banyak yang mau pesan tuh Bang Andi. Di bawah. Ya 1 bulan sudah aku mau baju itu. Tapi aku nak tahu macam mana order. Itu simpen nomornya Bang Handi tuh di YouTube-nya ada. Di YouTube-nya Bang Handi, Handi Celebes Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana otennya? Belum. Ya, Oh, belum. belum. Sabar Bang Juma. Ini saya tambah-tambah pada nggak mau. Itu malah nanyain baju Bang Zuma itu. Nenek Mukiper. Nenek Muki baju yang tertulis Nenek Mukiper itu ada di Bang Handi. Tinggal dipesan ya, Bang Handi. Gurunda Zuma, siap. Lama sudah aku Abang Zuma. Mau order baju. Pakai itu. Ukuran apa, Bang? XL. Triple XL. XL. XL saja. Darah XL. Darah XL saja. Oh, baik. Nanti kita usahakan. Atau mau langsung kontak ke anak saya juga boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Aku nangis lihat Bang Juma dikeroyok kemarin. Di mana? Waktu di Komal itu sebelah itu. Oh. Aku nangis, sumpah aku nangis ngeliat Bang Juma sendirian. Oh, Mama Sedih aku gitu, kok mereka gitu.
Biarin aja. Sumpah aku nangis bang. Iya, biasa aja itu. Udah tahu yang benar disampaikan malah digituin. Biarin aja, sabar yang sabar. Aduh, gimana ini teman-teman? Memang kayak begitu, mereka memang gitu, jahat. Sudah Bang Riko, Bang Riko. Harus belikan keteguhan kita, ketegaran kita. Ini kan formal diskusi ya. Iya, memang mereka mau kayak mana lagi kita hanya memperingatkan mereka aja ya. Memberi peringatan kalau mereka kemudian, tapi mana cincinku di sini? Mana? Oh ini. Bang Riko nontonnya di mana? Yang kemarin di komalnya ini, tongkatnya malampir, bukan? Bukan yang itu, Bang. Di sebelah situ ada bom-bom yang congornya gede itu. Enggak bisa naik ya host ya. Ini saya naikin enggak bisa naik. Aduh, minta naik. Udah ya, aku mau ikut dulu. Izin host, izin Bang Juma sebentar. Iya, silakan. Aku udah lama nggak iklan. Si Rafael tadi mau Assalamualaikum diskusi. semua. Rafael naik, Rafael. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nanti saya turun setelah ini. Ya saudaraku yang mau beli cemilan kami silakan langsung lihat VTV aja. Di situ ada MP, ada peletek, setik, pastel, kerupuk dan abon. Semuanya kami kirimkan bisa seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Malaysia, Singapura, Insya Allah, mana dan halal. Terima kasih. Bang, coba tambahin dikit. Oke sahabat-sahabat sekalian, seperti biasa kembali lagi kita mengajak kepada netizen semua untuk berbelanja cemilan kepada saudara kita Riko Mu'alam yang selama ini dengan setia menemani kita pada saat kita live dengan menjajakan jualan, di mana jualan ini adalah untuk kemudian menghidupi keluarga beliau sebagai mu'alaf. Memang patutnya sejatinya kita sebagai muslim membantu beliau, minimal memesan ya jualan yang beliau jual. Ada keripik, ada kerupuk, ada peletek, ada abon-abon, ada pastel dan macam-macam ya teman-teman. Intinya saya sering mencicipi nikmat dan halal yang pastinya saudara-saudara akan suka. Silakan langsung ke bio profil dari saudara Riko untuk pesanan, nanti koordinasi dengan beliau terkait dengan biaya atau ongkos pengiriman. Demikian dan terima kasih. Terima kasih Bang Zuma, dan juga kalau mau ngasih para debater juga boleh ya, hubungi saya ya. Mau ngasih Bang Zuma, Bang Adi, semuanya di sini, siapapun boleh hubungi saya langsung di WhatsApp yang ada di bio itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sehat terus ya. Iya, alhamdulillah. Bang Riko juga istiqomah ya. Ya, insya Allah. Assalamualaikum dari bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mbak Rosi turunkan saya. Aduh, nggak bisa turun sendiri. Enggak, itunya apa namanya, gift-nya yang mungkin. Oh iya. Bang Rafael. Ya, selamat siang Bang Rafael. Shalom. Iya, apa yang mau disampaikan atau didiskusikan? Tidak ada. Saya juga tidak tertarik ya dengan agama antikristus, dia tidak tertarik sih. Ya, terus kenapa naik? Antikristus itu Kristen loh. Orang yang disebut antikristus itu adalah Kristen. Itu udah pasti itu, nggak bisa diragukan itu.
Muhammad dan segala dustanya. Oh, nggak yang mungkin, nggak didapatkan mungkin. Di dalam goa. Kristus itu bahasa Yunani, bahasa Ibrani dikenal dengan sebutan Mesias. Satu-satunya agama di luar daripada Yahudi yang kemudian memahami konsep Mesias ini maaf, hanya Bang Zuma. Ya. Itu PPC katanya. Oh, PPC. Penghujat berarti. Ya, selamat siang Bang Dufan. Bang Dufan. Ya, selamat siang. Iya, Islam Kristen. Kristen dong. Oh, Kristen dong. Iya, apa yang mau Antikristus disampaikan? dong. Ya, kalau di Islam itu kenapa nggak menyembah pencipta? Justru karena umat Islam itu menyembah pencipta lah kemudian, makanya Tuhannya disebut Maha Suci, Maha Tinggi. Yang tidak menyembah pencipta itu Kristen karena menyembah ciptaan berupa manusia. Pencipta kamu siapa? Pencipta kamu? Pencipta saya adalah Allah, Rabbus samawati wal ard. Khaliq kulli. Bagaimana menciptakannya? Loh, proses penciptaan Allah terhadap alam semesta ini tak ada kemudian manusia yang hadir pada saat itu. Gimana dong? Yesus bukan, itu diciptakan. Bukan dengan Yesus itu firman-Nya. Allah tidak Yesus itu menciptakan dengan diciptakan. firman. Allah menciptakan melalui firman. Al-Quran surah Kenapa Yasin. firman itu Innama bukan Tuhan? amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu di atas muka bumi ini, baik di langit maupun di bumi beserta kedua isinya, beserta apa yang ada di antara keduanya, itu adalah diciptakan oleh Allah melalui firman. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Termasuk Yesus yang engkau sembah itu adalah ciptaan Tuhanku. Jadi firman itu Tuhan atau bukan? Firman itu perkataan Tuhan. Mantap kan jawabannya Bang Suma? Bukan Tuhan. Gila. Firman itu perkataan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah sifat yang melekat pada diri hakikat pencipta, disebut kalam. Hebat kan Bang Suma itu? Keren. Kalamnya Keren. itu Apalagi makhluk saya atau dikelilingi bidadari. Mampus. kalamnya Allah itu makhluk atau tidak? Masih mau datang besok. Ini banyak bidadari saya di sini. Kalamnya Allah itu makhluk atau tidak? Kalam itu sifat. Yesus itu makhluk. Beda kelas kita. Jadi kalamnya itu sifat Allah tuh nggak mengandung, tidak ada sifat keilahiannya. Loh, justru Allah itu ilahi. Ilahi itu Tuhan, sembahan. Allah memiliki sifat. Jadi sifat itu, Allah itu adalah hakikat yang melekat pada diri Allah. Sama seperti Anda. Ya, sifat Anda itu misalnya apa? tulul. Kalam itu hakikatnya apa? Ketululan Anda itu adalah sifat yang melekat pada diri Anda sendiri. Bukan pribadi yang berbeda. Antara tululnya Anda dengan Anda itu adalah hakikat yang satu. Paham sampai sini? Jadi ketululan Anda itu bukan pribadi baru. Tapi itu adalah sifat yang melekat pada diri Anda. Bahlul dalam bahasa Jerman. Jadi hakikatnya kalam itu bukan Tuhan. Kan sudah aku bilang tadi. Kalam itu sifat. Sifat itu melekat pada diri Tuhan. Sedangkan Yesus itu bukan sifat. Yesus itu manusia. Sejatinya manusia pasti ciptaan dong. Iya dong. Ini lagi bicara kalam. Kok kalam itu hakikatnya itu Tuhan atau tidak? Hakikatnya kalam itu ilahi kalam atau tidak? Itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah. Mantap kan? Sedangkan Yesus itu adalah manusia yang melekat padanya jasad dan ruh. Nah, hebat kan? Bes, mantap kali lah Bang Suma ini. Ya berarti benar perkataan. Berarti pencipta kalian itu hakikatnya itu bukan ilahi, cuman sifat yang tidak ilahi, ya kan? Sifat
kalam yang tidak ilahi. Berarti kalian tidak menyembah Allah Semua karena nama-nama atau gelar penciptanya yang itu karena penciptanya itu tidak ilahi. Kalau mati nih ya. Rusak Anda. Otak Anda bocor halus. Nggak bisa membedakan antara perkataan dan sifat. Bang Itu Zuma. bahaya itu. Selamat sore Bang Zuma. Sore Paman. Paman. Bang, mau nanya Bang. Silakan. Ini Nabi Muhammad pernah buat mujizat enggak Bang? Boleh tahu nggak? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manusia satu-satunya sebagai rasul yang ada mukjizatnya bisa dirasakan di zaman modern seperti ini. Mukjizat Nabi Musa tak ada lagi, mukjizat Yesus tak ada lagi. Yang ada menyisahkan satu mukjizat di tengah-tengah hiruk pikuknya ilmu pengetahuan, yaitu Al-Quranul Karim. Apa mukjizat Yesus yang bisa kita lihat hari ini? Tak ada. Tak ada tiang salib kita bisa lihat, yang ada tiang jemuran, tiang listrik yang ada. Sekarang mukjizat Yesus apa? Ya kan kalau seorang nabi kan harus ada mujizat baru bisa dipercaya Bang. Itu enggak? Nah, alhamdulillah, satu-satunya mukjizat yang masih terekam, bisa dilihat, bisa disentuh, bisa didengar hari ini adalah Al-Quranul Karim. Sedangkan mukjizat dari Yesus apa yang bisa disentuh hari ini? Tunjukkan. Gak soal itu Bang, karena mujizatnya kan itu Muhammad sendiri yang dapat. Nah, Nabi Muhammad mau memiliki mukjizat berupa Al-Quranul Karim. Iya. Dan Al-Quran ini mematahkan dan melumpuhkan sebuah ilmu pengetahuan, di mana Al-Quran mencakup semua apa yang dibutuhkan oleh umat manusia. Sekarang tunjukkan aja nih. Kita berbicara mengenai mujizat. Mujizat Rasulullah, Al-Quran masih ada hari ini. Mujizat Yesus apa yang masih ada hari ini? Mesin kondom, bukan? Betul itu Bang. Betul, mujizat Al-Quran. Apa yang bisa kita lihat? Didapat oleh Allah. Kalau mujizat secara nyata dari Muhammad kan nggak ada. Al-Quranul Karim. Iya, itu kan dari Allah, bukan mujizatnya Nabi. Segala sesuatu yang disebut mukjizat adalah kelebihan seorang nabi atau rasul yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah kepadanya. Iya benar. Mukjizat itu bukan milik. Mujizat itu bukan milik Nabi. Mujizat itu adalah kemampuan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada seorang nabi. Dan mujizat yang disisakan oleh para nabi hanya Al-Quran. Mujizat Yesus apa? Jangan Yesus Bang Juma. Saya lagi yang nanya dia. Oke, silakan. Ini Bang Juma ya. Kita lihat Paulus itu banyak menulis, tulisannya tebal di Bible. Sebutkan mukjizatnya Paulus. Jawab. Paulus saja saya Mampu nggak tahu menghipnotis, di sini Bapak menyuntikkan kebodohan ke dalam otak. Coba bro, mukjizatnya Paulus apa? Mujizatnya Paulus saya nggak tahu Bang. Nggak tahu dia Bang Juma. Terangin Bang Juma. Yang saya tahu itu mujizat Gimana keluar dong? saja Bang. Bagaimana dong? Tidak ada mujizatnya Paulus, gimana dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bang Juma, hanya itu aja ya Bang. Dulu yang lain Aku jangan pamit diganggu dulu, dulu. Bang. Ini kita mau cek dulu mujizatnya Paulus dulu Bang Juma. Silakan. Nggak ada mujizatnya Paulus apa? 1 Mujizatnya Korintus. Paulus. Mujizatnya Paulus tuh ada Bang. Apa itu? Coba aku cari di Google dulu ya Bang. Adinda Ali ada di bawah. Cara Bang, aku kan orang awam Bang, jadi ya hanya mau tanya itu aja silakan. Bang. Ya, siap Bang. Bang Zuma, boleh nggak saya bertanya Bang? Dulu Bang, Iya. Anda Muslim. Selesai dulu Pak Ina Lopez ini. Ada lagi pertanyaan Lopez? Nggak ada lagi Bang, itu aja Bang. Oke, terima kasih. Ya, salam toleransi. Salam toleransi Bang. Sebentar Bang, Abang tadi ditanya Bang. Mujizat Paulus itu apa? Tadi kan Abang ditanya. Aku bilang aku nggak tahu Bang, aku orang awam. Baik, saya kasih tahu Bang, saya kasih tahu. Mujizat Paulus itu digigit ular tedung tidak apa-apa. Dan mujizat itu sampai hari ini adanya sama umat muslim. Siapa yang digigit ular tidak apa-apa? Panji sang petualang Bang.
Umat Ya, Muslim itu, sama Bang, ini ya. Master Limbat. Ah, betul, umat Muslim itu, Bang, ya. Ya, jelas Bang. Ayo Bang, pamit, Ya. pamit. Ya, silakan Bang. Sendalnya pakai. Lanjut. Ini pakai Jadi, Bang. jadi teman-teman Kristen itu kan penulis Bibelmu itu mestinya punya mukjizat dong. Lukas, Matius, Yohanes, Markus, Paulus itu kan penulis Bible. Mestinya dia harus bermukjizat juga dong. Ada dia kelebihan dibanding manusia lainnya. Oke, itu harus diminta pertanggungjawaban juga. Kok dia menulis surat begitu tebal, nggak ada mukjizatnya, nggak ada kelebihannya dibanding dengan orang lain. Tapi kalau kita nanti monolog nggak enak, kelebihannya sebenarnya sih ada. Cuman kalau ada oten di sini, Bang Juma bisa nerangin kelebihan Paulus seperti apa dibanding manusia lain. Tadinya Saulus adalah seorang menganiaya murid-murid, setelah katanya bertobat, ya tulisannya baca aja. Ya di sana adalah berhasil membuat Kristen itu menuhankan Yesus. Kan itu mujizatnya dia. Betul apa betul seperti itu? Mujizatnya dia. Bang Zuma, saya boleh bertanya silakan. nggak, Bang? Silakan. Mujizat Paulus itu diterangkan di dalam 1 Korintus 1 nomor 19. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Pertanyaannya, apakah terbukti mujizat Paulus ini? Terbukti nggak? Menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas dilenyapkan oleh Paulus. Itu terbukti nggak? Banget. Alhamdulillah. Karena mujizatnya Paulus. Buktinya setiap Kristen kita diskusi itu kecerdasannya hilang, akalnya hilang, nggak bisa membedakan mana manusia mana Tuhan. Itu kan intinya Bang Juma. Mantap. Ya, jadi kalau ditanya mujizat Paulus itu mana? 1 Korintus 1 nomor 19. Bang Zuma. Iya. Kenapa kok orang-orang Kristen itu menggunakan untuk profil wajah daripada Yesus itu, saya baca di beberapa literasi itu diambil dari seseorang yang bernama Caesar Borgia. Sementara kan Caesar Borgia itu adalah putra dari Kaisar Pope Alexander VI yang begitu terkenal kejam dan juga sebagai pelaku LGBT. Nah, sementara jangan menyebut itu, Bang. Nah, makanya itu yang saya tanyakan, kenapa mereka kok bangga begitu menggambarkan wajah Yesus itu menggunakan wajah daripada Caesar Borgia itu, Bang. Nah, ini yang tidak bisa saya jawab ini. Yang pasti saya hanya bisa membaca yang tadi 1 Korintus 1 nomor 19. Ya, bisa jadi karena tergenapi, kecerdasan dihilangkan, kemampuan berpikir dilenyapkan. Bisa jadi. Sehingga ya foto orang yang bukan Yesus pun dianggap Yesus. Bisa jadi. Sama-sama Bang Juma. Ya, gimana Blah? Assalamualaikum. Jadi gini ya teman-teman muslim ya, jangan, tolong dengerin dulu, jangan memancing, izin dulu, jangan memancing Bang Juma menjawab terlalu jauh, nanti monolog ya. Jadi kita jawab sebagaimana tertulis saja gitu ya. Oke, jangan minta pendapat yang terlalu jauh. Silakan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Blah. Kenapa sih kalau Oten itu kalau mau masuk Islam nih diam-diam, tapi dia tuh kayaknya takut sekali ketahuan sama teman-temannya, sama orang gereja lah kayak gitu. Ya
mungkin karena mereka takut Intimidasi. terintimidasi. Tertindis teraksi. Iya, kayak itu kayak maunya tuh diem-diem, itu maunya ditutupin gitu. Mungkin takut itu tadi, takut menyebutnya itu terulang-ulang lagi. Kebanyakan iya, sih ya. Kebanyakan yang kita temui di lapangan itu karena ketakutan, betul, ketakutannya itu disebabkan